Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren Turus hanya memiliki beberapa buah gubuk dari bambu, yang dibangun di atas lembah perbukitan yang berhawa sejuk, di atas tanah milik KH. T.B. Muhammad Idrus selaku pendiri pondok pesantren dari pemberian mertuanya yaitu KH. Muhammad Anwar dan Nyai Sauda seluas 3,5 ha. Pembuatan gubuk-gubuk ini pun dikerjakan oleh para santri dan dibantu warga masyarakat sekelilingnya, secara bergotong royong. Memang lingkungan masyarakat sekeliling tersebut pada umumnya sebagai petani dan pedagang, memiliki sifat gotong royong yang sangat kuat. Bahkan mereka merasa pondok pesantren Turus adalah miliknya. Sehingga setiap ada kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana bangunan pesantren seperti madrasah atau masjid, mereka selalu siap dengan ikhlas membantunya, termasuk menjaga lingkungan keamanan pesantren, sehingga pondok pesantren ini juga terasa aman. Pondok Pesantren Turus dirintis dan didirikan pada tanggal 08 Rabiul Awal 1365 ha, 10 Februari 1942 M oleh KH. T.B. Muhammad Idrus bin KH. T.B. Muhammad Maruf. Beliau dilahirkan di KP Pasar Nangka, Desa Kupahandap, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 08 Rabiul Awal 1321 H 4 Juni 1903 M dan wafat pada tanggal 23 Rajab 1395 H 1 Agustus 1975 M. Jadi, Pondok Pesantren Turus ini didirikan pada tanggal dan bulan yang sama dari kelahiran beliau, dan setiap tanggal 23 Rajab diperingati setiap tahun dalam bentuk haul, yang dihadiri oleh seluruh alumni Pondok Pesantren Turus. Pondok ini dinamakan dengan Pondok Pesantren Turus. Secara filosofis, kata turus berasal dari kata, gitu turus, yakni sebuah istilah berasal dari bahasa Sunda yang berarti, tiang atau tongkat, yang lazim digunakan untuk merambatkan tanaman palawija sejenis kacang panjang atau yang lainnya, dengan tujuan agar bisa berkembang dengan baik. Kata ini digunakan oleh pendiri sebagai nama pondok pesantren, dengan harapan agar mampu meletakkan dasar-dasar ilmu, atau tonggak-tonggak ilmu kepada generasi muda yang akan datang. Kata turus juga bisa diartikan, terus, yakni tidak berhenti, dengan suatu harapan agar para penerusnya bisa terus melanjutkan pondok ini secara terus-menerus. Selain itu, kata Diturus diambil dari nama bukit Yutursina yang dalam sejarah merupakan tempat Nabi Musa AS menerima wahyu, yang berada di Mesir bagian timur di benua Asia yang dianggap sebagai tempat suci. Seiring kemajuan pada Pondok Pesantren Turus, pada tahun 1955 M mulailah dibangun sebuah gedung belajar madrasah secara permanen. Pelaksanaan pembangunannya dikerjakan dengan cara swadaya masyarakat atau gotong royong dengan melibatkan masyarakat dan santri, dari tahap persiapan pembangunan hingga selesai. Dalam perjalanan pendidikan di Pondok Pesantren Turus, mengadakan sekolah semi-formal seperti Madrasah Diniyah Salafiyah yang dipelajari setiap hari, hal ini bersifat wajib bagi para santri untuk mempelajarinya. Para pimpinan Pondok Pesantren Turus 1 KH. T.B. Muhammad Idrus dilahirkan di KP Pasar Nangka, Desa Kupahandap, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 08 Rabiul Awal 1321 H 4 Juni 1903 M dan wafat pada tanggal 23 Rajab 1395 H 1 Agustus 1975 M. Beliau anak kedua dari 3 bersaudara yakni KH. T.B. Ahmad Sayuti, anak pertama, KH. T.B. Muhammad Idrus, anak kedua, dan Nyai Ratu Rafiah, anak ketiga, dari pasangan KH. T.B. Muhammad Maruf dan Nyai Ratu Aisyah. Beliau menempuh pendidikannya di berbagai pondok pesantren, salah satunya yaitu pondok pesantren yang berada di Karangtanjung. Dengan dasar, itba kepada ulama salaf itulah beliau menggali ilmu pengetahuan di berbagai tempat bahkan hingga ke Mekah. 2 KH. T.B. Ahmad Kuasjini Idrus pada tahun 1975 M menjabat sebagai mudir dan menggantikan ayahnya yaitu KH. T.B. Muhammad Idrus, kurang lebih selama 23 tahun hingga wafatnya pada tahun 1998 M. Pada periode KH. T.B. Ahmad Kuasjini Idrus, peralihan penamaan Pondok Pesantren Al-Falah dengan nama Pondok Pesantren Turus karena keinginan pimpinan pondok menjadikan Pondok Pesantren Turus mandiri dan mempunyai ciri khas daripada pondok pesantren lainnya yang biasanya menamakan pondok pesantren dengan menggunakan nama bahasa Arab. Sedangkan Pondok Pesantren Turus menamainya dengan nama daerah serta tempat tinggalnya yang berada di KP Turus, Desa Kabayan, Kecamatan dan Kabupaten Pandeglang. 3 KH. T.B. Muhammad Hashim bin KH. T.B. Muhammad Soleh adalah seorang ulama yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Banten terutama pada bidang pendidikan. Lahir di Kampung Silebu, Desa Sukamaju, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada hari Selasa 6 Januari 1940, beliau tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kental dengan keislaman. Sebagai putra dari KH. T.B. Muhammad Soleh, dalam riwayat pendidikannya, KH.
TB. Muhammad Hashim dari kecil banyak berguru kepada ayahnya sendiri. Sosok ayah yang menjadi contoh serta panutan dalam hidupnya. Beliau menempuh pendidikan formal pertamanya di Sekolah Rakyat, SR. Setamatnya beliau dari Sekolah Rakyat, SR, pada tahun 1953, kemudian setahun setelahnya yaitu pada tahun 1954 beliau melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Turus Pandeglang. Beliau langsung diajar oleh sang pendiri pondok pesantren yaitu KH. TB Muhammad Idrus dan beliau juga yang nantinya akan melanjutkan kiprah perjuangan KH. TB Muhammad Idrus dalam mengurus Pondok Pesantren Turus. 4 KH. TB Ahmad Syihabuddin Idrus adalah anak ketiga dari KH. TB Muhammad Idrus, beliau diamanahkan untuk memimpin Pondok Pesantren Turus menggantikan posisi kakaknya yaitu KH. TB Ahmad Qais-Jini Idrus yang telah wafat. Beliau memimpin Pondok Pesantren Turus pada tahun 1998 m. 2016 m. Pada periode KH. TB Ahmad Syihabuddin Idrus dibantu oleh KH. TB Muhammad Hashim selaku pengasuh Pondok Pesantren Turus dari tahun 1975 m sampai wafatnya pada tahun 2009 m. 5 KH. TB Ahmad Taftazani Idrus atau kerap dipanggil KH. Tatang, merupakan seorang tokoh agama Islam yang lahir di kawasan Pesantren Turus, Desa Kabayan, Kecamatan dan Kabupaten Pandeglang, pada hari Ahad 10 November 1963 m, atau tanggal 23 Jumadil akhir 1383 Hijriah. Beliau merupakan anak terakhir dari pendiri sekaligus perintis Pondok Pesantren Turus Pandeglang, yaitu mendiang KH. TB Muhammad Idrus. KH. TB Ahmad Taftazani tumbuh dan berkembang di kawasan yang kental dengan keislaman. Sebagai putra dari KH. TB Muhammad Idrus, beliau memiliki rasa kecintaannya yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal itu bisa dilihat dari riwayat pendidikan beliau, yang cukup banyak mengenyam pendidikan di beberapa pondok pesantren. 6 KH. TB Ahmad Dahlani Idrus merupakan anak dari KH. TB Muhammad Idrus yang masih hidup, beliau mengemban amanah menjadi mudir sekaligus pengasuh pada Pondok Pesantren Turus. Beliau memimpin dan menggantikan posisi kakaknya KH. TB Ahmad Syihabuddin Idrus yang telah wafat pada tahun 2016 m. KH. TB Ahmad Dahlani Idrus meneruskan kemajuan dan perkembangan Pondok Pesantren Turus dari tahun 2016 sekarang. Sebelumnya, KH. TB Pondok Pesantren Turus memiliki 3 bangunan madrasah yaitu Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Madrasah Ibtidaiyah dirintis pada tahun 1957 m, dengan nama Mabdail Falah selama 4 tahun yang kemudian sesuai dengan perkembangan pada tahun 1966 m dirubah menjadi 6 tahun. Mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan kurikulum merdeka, dengan menitik beratkan pada pendidikan agama, di mana para siswa dapat menghafal ayat-ayat Al-Quran beserta tajwidnya, surat-surat pendek dan menghafal hadis-hadis Rasul. Pondok Pesantren Turus memiliki beberapa bangunan asrama yang menjadi tempat tinggal bagi para santri yang tinggal di lingkungan Pondok Pesantren Turus, di antaranya yaitu Darul Istiqomah, Darul Ijtima, Darul Imtihan, Darul Iktibar, Darul Ulum, Darul Taqwa, Darul Atfal, Darul Sholah, Darul Salam, Darul Falah Putri, Darul Tahfidz Putri, Darul Shibyan Putra dan Darul Shibyan Putri. Pondok Pesantren Turus menyiapkan klinik sebagai tempat untuk santri yang sedang sakit. Mereka menyiapkan itu agar santri bisa terkontrol oleh pengurus dan pengawas. Selain itu bisa ditindaklanjuti oleh dokter yang ada di sana. Pondok Pesantren Turus bekerja sama dengan dokter luar dan biasanya dokter tersebut datang seminggu 2 kali untuk mengecek keadaan santri yang sakit. Selain itu fasilitas yang ada di klinik Pondok Pesantren Turus yaitu semacam adanya TV, kasur, AC dan makan untuk 3x sehari. Karena untuk kenyamanan mereka agar mereka tetap betah di pondok pesantren walaupun dengan keadaan sakit, agar orang tua santri tidak khawatir dengan keadaan anaknya di pondok pesantren. Pondok Pesantren Turus memiliki masjid yang bersejarah. Masjid tersebut dibangun tahun 1995 m yang dibangun oleh para masyarakat dan para santri. Masjid tersebut digunakan sebagai tempat menunaikan sholat serta tempat beribadah lainnya. Masjid itu juga dijadikan tempat mengaji baik oleh para santri, juga sebagai tempat pengajian oleh para masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Turus. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW.